Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi. Saya semester 6 di jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Usul Fikih 2 yang berbentuk UTS, membuat video presentasi PPT. Ini dia. 1, 2, 3. Jadi takwil dapat diartikan bahwa pengertiannya yakni penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis, bukan sesuai dengan lafaz zohir, bukan sesuai dengan lafaz aslinya, tapi sesuai dengan kekuasaan Allah. Itu pengertian dari takwil. Mantap. Kalau yang tadi itu dari Abdul Wahab Khalaf. Nah, kalau Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa takwil mempunyai pengertian adalah memahami makna yang tersembunyi di dalam teks-teks agama, yakni Al-Quran, hadis. Itu dari Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Google, takwil adalah kata-katanya ini terlalu berat, menyingkap atau mencari makna yang tersembunyi dalam teks-teks agama. Dalam konteks teks-teks agama dia tuh spesifik Al-Quran. Nah, itu kalau menurut Google. Terlalu cepat nih saya jelasin, jadi waktunya terlalu singkat nih. Oke lah. Baik, kita lanjutkan ke cara pentakwilan. Cara pentakwilan ada 6. Yang pertama, linguistik dan etimologi. Kata-katanya terlalu berat ini. Jadi pentakwilan linguistik dan etimologi ini pentakwilan yang melibatkan analisis linguistik dan etimologi untuk memahami makna harfiah dari kata-kata dalam teks agama. Teks agama itu apa? Al-Quran, hadis, ya, dan perkataan-perkataan yang paling sering ditakwilkan adalah perkataan-perkataan Allah, yakni firman-firman Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, konteks sejarah. Jadi cara pentakwilan harus dipahami dari konteks sejarahnya, agar memahami konteks sejarah ketika teks agama diturunkan menjadi kunci dalam pentakwilan itu sendiri. Sudah 2 ya. Sekarang yang ketiga, yakni konteks budaya. Sudah jelas, faktor budaya juga diperhitungkan dalam pentakwilan. Yang keempat lagi nih, keterkaitan dengan ayat yang lain. Misalnya kita mentakwilkan ayat yang satu, maka kita coba cari dari referensi ayat yang lain. Mungkin pentakwilan ini melibatkan keterkaitan antara ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat mendukung cara pentakwilan itu sendiri. Yang kelima, ini sudah yang keempat kan? Yang kelima, cara pentakwilan adalah dengan kaidah-kaidah usul fikih. Jadi menggunakan prinsip-prinsip usul fikih atau metodologi hukum Islam dalam pentakwilan membantu menetapkan dasar-dasar interpretasi yang sah. Yang keenam, yang terakhir, yakni ijtihad dan kreativitas. Ijtihad itu adalah kebiasaan. Jadi ijtihad itu adalah kesepakatan para ulama. Bagaimana ulama berdiskusi, bagaimana para cendekiawan Islam berdiskusi, mereka menciptakan dari diskusi mereka itu satu ijtihad. Pentakwilan juga melibatkan kemampuan ijtihad
yaitu penalaran hukum yang kreatif dan inovatif. Sudah 6 ya, itu cara pentakwilan. Sedangkan ada lagi yang namanya dasar hukum takwil. Hadis riwayat Muslim nomor 758 yang berbunyi, hati seorang mukmin berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dua jari dari jari-jari Allah. Nah, di situ kan kita agak bingung, Allah ada jari rupanya gitu kan. Jadi ulama mentakwilkan turun sebagai turunnya rahmat, bukannya tak jari dari jari-jari Allah, dan perhatian Allah kepada hambanya. Jadi itu ditakwilkan sebagai perhatian-perhatiannya Allah. Bukan hai orang-orang mukmin berada di antara jari-jari Allah, bukan. Tapi ulama mentakwilkan yakni turunnya rahmat dan perhatian-perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Oke, itu dari hadis riwayat Muslim. Sudah tadi contoh-contoh takwil. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat takwil. Syarat-syarat takwil ada 3. 1, harus sesuai dengan bahasa. Kenapa harus sesuai dengan bahasa? Karena kalau tidak sesuai dengan bahasa tersebut, maka takwil tidak akan sah. Yang kedua, harus ada dalil supaya makna yang akan dipakai memang terkandung lafaz takwil tersebut. Harus ada dalil yang kedua ya. Yang ketiga, menggunakan kias. Harus menggunakan kias. Kias jalil. Apa itu kias jalil? Kias yang jelas. Takwil dibolehkan jika lafaznya bisa ditakwil, punya makna lain. Lafaz yang ditakwilkan punya makna lain yang masuk akal dan didasari dalil yang kuat tanpa bertentangan dengan syariat. Itulah 3 syarat takwil. Saya ulangi: 1, harus sesuai dengan bahasa. 2, harus ada dalil. 3, harus menggunakan kias. Baiklah, sekarang contoh pentakwilan. Di PPT saya ada 3 contoh pentakwilan. Saya kasih tahu ya. Yang pertama sifat Allah, yang kedua istiwa Allah, yang ketiga turunnya Allah. Semua berlandaskan bahwa dari Allah gitu. Semua yang ditakwilkan Allah, karena takwil dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita terhadap sifat Allah. Contoh, dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa lafaz yang secara zahir menyerupai sifat manusia. Sifat Allah menyerupai sifat manusia, seperti tangan Allah di atas tangan mereka. Itu contoh pentakwilan. Nanti ulama sepakat mereka mentakwilkan itu sebagai hal ini gitu. Ada lagi nih contoh pentakwilan lainnya, turunnya Allah. Yang turunnya Allah dari kalimatnya itu turunnya Allah. Contoh, Allah turun ke dunia. Ada contoh, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Muslim itu nomor 758. Nah, ulama mentakwilkan hal tersebut bahwa turun sebagai turunnya rahmat, perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bukan perpindahan tempat secara fisik Allah turun gitu, bukan. Karena Allah tidak bergantung pada ruang dan waktu. Itu 2 contoh pentakwilan yang dapat saya kasih contoh. Terima kasih.